Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila dari Prodi PGMI Unit 4 semester 4 dengan NIM 1052020091. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah IPS. Nah, kisah yang saya ambil yaitu kisah pohon apel dan seorang anak kecil. Dahulu kala di sebuah padang hiduplah sebuah pohon apel yang rindang dan banyak buahnya. Setiap hari ada seorang anak kecil yang senang bermain di bawah pohon tersebut. Ia memanjat pohon tersebut, duduk di atas batang yang besar dan kuat, makan apel dan bahkan tidur di bawah rindangnya pohon tersebut. Ia sangat mencintai pohon itu. Demikian pula sebaliknya sang pohon. Ia tak pernah merasa keberatan saat si anak kecil itu bermain di sekitarnya. Ia pun bahkan seringkali mengajaknya bercanda dan bercerita. Waktu pun berlalu, si anak telah dewasa. Suatu hari, ia mengunjungi pohon apel tersebut dengan wajah yang sedih. "Apel, aku sedih," katanya. "Mengapa kau sedih, wahai anakku?" tanya si apel. "Aku tak punya mainan. Aku ingin membeli mainan, tapi aku tak punya uang," katanya lagi. Melihat si anak kecil itu menangis, pohon apel pun iba. Dijatuhkannya beberapa buah apel dari tubuhnya. Lalu ia berkata, "Aku tak punya mainan untuk kuberikan padamu. Tapi kau bisa menjual apel-apel ini agar kau punya uang dan bisa membeli mainan," kata si pohon apel. Bergegaslah dengan wajah yang bahagia dan penuh semangat, anak kecil itu pun memungut semua apel yang jatuh dan dijualnya ke pasar. Ia pun berhasil membeli mainan yang ia dambakan. Sayangnya, ia tak pernah kembali, dan bersedihlah lagi si pohon apel tersebut. Si anak telah beranjak dewasa, ia pun memiliki keluarga dan anak-anaknya. Suatu hari, ia lewat di padang dan pohon apel itu menyapanya. "Hai, kemarilah, ayo bermain denganku," katanya. "Ah, aku tak punya waktu bermain denganmu. Aku punya anak dan keluarga yang harus kuberi makan dan tempat tinggal. Tapi aku tak punya cukup uang untuk membeli rumah," keluhnya. Tak tega melihat si anak yang tak punya rumah, pohon apel pun berkata, "Nak, aku tak bisa memberikanmu sebuah rumah. Tapi kau bisa memotong ranting-ranting kokohku ini. Bangunlah rumah dengan rantingku ini, agar keluargamu dan anak-anakmu tak lagi kedinginan, kehujanan, dan kepanasan," kata si pohon apel. Nah, kegiranganlah mendengar ide pohon apel. Si anak akan mengambil gergaji dan memotong ranting-ranting pohon apel itu dengan penuh semangat. Sayangnya, ia tak pernah kembali dan pohon apel pun bersedih kembali. Nah, selang beberapa tahun kemudian, si anak kembali dengan wajah yang letih dan lesu. "Hai, kemarilah, ayo bermain denganku," sambut pohon apel tersebut. Dan pohon apel tersebut kegirangan karena melihat anak itu kembali. "Tidak, aku tak punya waktu bermain denganmu," kata si anak tersebut. "Aku sudah tua, aku merasa jenuh, aku ingin menghibur diriku dan berlayar di samudera luas. Bisakah kau memberikanku sebuah kapal yang besar?" tanyanya si anak kepada pohon apel tersebut. Aku tak bisa memberikanmu kapal yang besar. Tapi kau boleh memotong batang pohonku dan membuatnya menjadi kapal," kata pohon apel dengan tulus. Demikianlah si anak memotong batang pohon apel yang besar dan mengubahnya menjadi kapal dan berlayar. Ia meninggalkan pohon apel yang kini tinggal akar yang lemah. Pohon apel pun bersedih dan berdoa agar si anak dapat kembali. Nah, benar si dugaan pohon apel tersebut. Suatu hari si anak itu kembali lagi dan mengunjunginya. Namun ia sudah sangat tua dan lemah. Ia terlihat sangat lelah. "Hai anakku, kemarilah. Aku sudah tak punya apa-apa yang bisa kuberikan padamu. Tak ada buah apel, tak ada ranting atau batang pohonku," katanya. "Tidak, aku tak butuh apelmu. Gigiku tak lagi kuat untuk menggigitnya.
Aku juga tak butuh rantingmu, tubuhku terlalu lemah untuk memanjatnya, katanya si anak. Lalu apa yang kau butuhkan dariku? Buahku sudah kau ambil, rantingku sudah kuberikan, bahkan batangku sudah kau jadikan kapal. Kini aku tinggal akar yang lemah dan tua. Aku tak berdaya, kata pohon apel tersebut. Si anak kecil itu berlutut dan menangis dekat akar tua itu. Maafkan aku telah membuatmu nyaris mati dan tak berdaya. Aku sudah merampas semua milikmu dan malah seringkali pergi meninggalkanmu. Kini jika kau izinkan aku berbaring di sampingmu, aku terlalu lemah dan aku hanya butuh sebuah tempat untuk beristirahat terakhir kalinya. Kemarilah anakku, aku akan memberikanmu tempat beristirahat yang tenang sepanjang sisa hidupmu, kata pohon apel sambil tersenyum bijaksana. Pohon apel di sisi mengingatkan kita pada orang tua yang kita masih kecil, mengajak kita bermain dan memberikan kita makan dan memanjakan kita. Namun ketika kita dewasa seringkali melupakannya. Kita banyak meminta, banyak menuntut, dan hanya datang saat kita punya masalah saja. Jangan biarkan orang tua kita hidup bagaikan pohon apel yang tinggal akarnya saja. Buatlah orang tua Anda menjadi pohon apel yang subur dan tumbuh sehingga sehat pada masa tuanya, sampai menjadi pohon apel yang bahagia. Demikianlah kisah dari pohon apel dan seorang anak kecil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.